Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kontes politik dalam rangka pemilihan presiden sudah berlalu kaum muslimin ya. Dan sudah nampak hilalnya. Sudah nampak hasilnya. Dan kira-kira kaum muslimin, akankah si Gondrong Miftah benar-benar menjadi Menteri Agama? Mengingat si Gondrong ini katanya pernah ditawari untuk menjadi Menteri Agama. Kayak kemarin, saya cerita mas, Menteri Pertahanan datang ke pondok saya, Mas Prabowo, Gus doakan saya mau nyalon. Oh silahkan, dukung Gus, dukung. Gus minta mau nggak jadi Menteri Agama kalau saya jadi presiden? Nggak mau. Saya tahu Pak, Menteri Agama gajinya cuma 18 juta. Kalau saya jadi Menteri Agama, yang seneng lurahnya petong sewu, ngundang pengajian gratisan, dok karben. Nah kaum muslimin, itu tadi video di mana si Miftah cerita kalau dia ini ditawari jadi Menteri Agama kalau Pak Wowo menang ya. Tapi dia menolak. Dan mudah-mudahan penolakan itu serius kaum muslimin. Bukan cuma abang lambe saja ya. Karena omongan si Miftah ini susah dipercaya. Ya, track recordnya begitu kaum muslimin. Ya, dulu ceramah bisa ngomong begini, ar-rosi wal murtasi finnar. Ketika belum punya kesempatan. Tapi giliran punya kesempatan seperti ini dia. Yang gendong dua yang gente orang kaya. Menarik sih ketemu Bandri Bang. Menarik sih ketemu Nasalim. Nasalim gini terus saya. Atau pun si Marel. Tak buka moreng. Gua dekosong depan kita. Nah kaum muslimin, kadang-kadang memang sesuatu itu kalau belum ada di depan mata, itu seakan-akan bisa menolak dengan mudah ya. Seperti si Miftah ketika ditawari jabatan Menteri Agama, dia seolah-olah bisa menolak dengan mudah. Karena apa? Dikatakan gajinya kecil ya. Tapi ketika nanti kesempatan itu ada di depan mata, itu beda lagi ya. Ini sebagai contohnya ya. Padahal dulu ceramahnya seperti ini dia si Miftah ini ya. Coba dengarkan. Bola bali awake dileki arrosi wal murtasi finnar. Sing nyogok karo sing disogok padha-padha ning neraka. Tapi ya nyatane rakyate dhewe kudu dipinterke. Carane minterke pripun? Ya kiai menehi suri tauladan uswatun hasanah. Aja nganti kiai ini iso dituku. Men umate juga tidak bisa dibeli. Wadene umat gelem disogok kelawan amplop, ya mergo kiai ini serengane nampa amplop sangka politisi. Loh, nggih napa mboten? Ini perlu dievaluasi tidak hanya umatnya tapi juga kiainya. Begitu kaum muslimin ya. Dulu waktu belum ada kesempatan bisa mengatakan seperti itu si Miftah ya. Bisa mengatakan kalau praktek suap menyuap itu dua-duanya, antara yang menyuap dan yang menerima suap diancam neraka. Bisa mengatakan bahwa ketika masyarakat itu mau menerima suap dari politisi, itu karena sebab kiainya juga sering nerima amplop dari politisi. Bisa ngomong seperti itu karena belum ada kesempatan. Tapi giliran sudah ada kesempatan di depan mata, beda lagi. Ya, beda lagi. Dan meskipun itu sudah diklarifikasi sama si Miftah, tetap saja klarifikasinya mentah. Karena banyak netizen yang mengetahui bahwa itu adalah praktek suap menyuap. Jadi nggak guna diklarifikasi sama si Miftah ya. Video-video dari netizen sudah kita reaction semuanya ya. Sudah kita bahas.
Dan kali ini kita akan menyimak lagi kaum muslimin ya, sebuah video di mana perkataan si Miftah ini yang jelas-jelas tidak sesuai dengan kenyataannya. Sehingga perkataan si Miftah ini tidak bisa dijadikan pegangan ya. Susah untuk dipercaya. Video viral yang di Pamekasan itu kemarin bagaimana tanggapan dari Gus Miftah? Kayaknya memang saya ditakdirkan untuk menjadi fitnah. Jadi ini Gus ini supaya tidak menjadi fitnah. Itu adalah acara saya di Pamekasan atas undangan Haji Her, pengusaha tembakau top di Pamekasan. Beliau punya kebiasaan sedekah tiap hari. Ke pasar, ke sawah, ke karyawan, ke pabrik, itu hampir tiap hari. Bahkan beliau membangun rumah sederhana untuk orang miskin itu 1000 unit lebih. Kebetulan kemarin saya diundang, pas jatah bagi-bagi duit. Saya diminta oleh Haji Her untuk ikut membagi duit. Masa saya tolak? Kan minimal saya dapat pahalanya, ikut bagi-bagi. Nah, itu nggak ada kaitannya dengan apapun. Tapi karena Haji Her minta saya bagi-bagi duit itu uangnya Haji Her. Maka saya mau. Nah, ada yang tanya, Gus, itu kok ada kaosnya Pak Prabowo di belakangnya dan lain sebagainya. Silakan nanya yang memvideo dan yang membawa kaos. Maksudnya apa? Yang jelas yang perlu saya klarifikasi, saya bukan TKN. Gus, saya ini bukan tim kampanye, Gus. Bukan sama sekali. Saya tidak ada tertulis sebagai TKN. Kemudian yang kedua, kalau money politik masa terang-terangan kok goblok men gitu. Kalau money politik biasanya apa ya, sembunyi-sembunyi. Itu murni sedekah dari Haji Her. Daripada nyinyir menimbulkan fitnah, mbok ayo melu-melu bagi-bagi sedekah. Gitu aja, santai bro. Nah kaum muslimin, bagi kami ini adalah video klarifikasi yang tidak berguna sama sekali ya. Yang pertama, katanya itu yang dibagi-bagi bukan uang kampanye tapi uang sedekah dari Haji Her, pengusaha tembakau di Pamekasan, Madura. Sementara orang Madura sendiri sudah membantah keterangan dari si Miftah tersebut ya. Kemudian si Miftah mengatakan kalau dirinya itu bukan tim kampanye, bukan tim pemenangan. Padahal orang se-Indonesia, kami rasa tahulah kalau si Miftah ini ya tim ses. Tim kampanyenya pasangan calon presiden dan wakil presiden. Malah sampai kemarin HP-nya hilang, dicopet ya waktu kampanye. Itu apa kalau bukan tim ses namanya? Kalau bukan tim kampanye. Ya, belum lagi hampir di semua panggung ceramahnya si Miftah isinya promosi capres ya. Sampai-sampai disebut netizen si Miftah ini cocoknya jadi tim ses, bukan jadi ustadz atau kiai. Nggak pantas disebut punya gelar Gus ya. Dan masih banyak lagi lah komentar-komentar yang pedes dari netizen yang sudah kita upload videonya, yang sudah kita bahas ya. Kok masih mau membantah gitu loh. Jadi cukup jelas lah bahwa si Miftah ini omongannya nggak bisa dipercaya. Dan itu salah satu ciri dari orang munafik. Dan mudah-mudahan meskipun jagoan si Miftah ini menang, si Miftah ini tidak dijadikan menteri agama. Dan semoga kali ini dia konsisten dengan apa yang dia ucapkan, bahwasanya dirinya menolak tawaran sebagai menteri agama. Dan mudah-mudahan ada menteri agama baru yang memiliki kapasitas keilmuan yang baik yang akan ditunjuk oleh pemimpin negara kita ini ya. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala memperbaiki urusan kaum muslimin di Indonesia ini. Salam waras, salam akal sehat, barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.